Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa yang sini itu digelar dulu di paper enggak? Perlu enggak? Karpet? Hah? Nggak usah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan orang-orang yang mensupport mondok kita, belajar kita dalam menuntut ilmu ini, semoga senantiasa diberikan rezeki yang wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Dan mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah menjadi ahlul ilmi wa ahlul khair wa ahlul tuqa wa ahlul Qur'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala man nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وخاصة منا جميع أصولنا ومشايخنا في هذه المؤسسة حضرة الشيخ هاشم الأشعري محمد رسول الله في جميع المعصومين في محفظ الله يا عبده رسول ويا عمر فاروق بن مرحبا وزوجته وجميع الأساتذة والأستاذات ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي الشافعي ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان وعلى الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Kemarin kita membahas hadis ini. Jadi orang yang membaca Al-Quran yang dihukumi mahirun bihi, maka penghargaannya adalah ma'as safaratil kiramil bararah. Kemudian yang kedua, walladzi dan seseorang. Ya, sampai situ ya. Walladzi dan seseorang yaqra'u yang membaca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an yatata'u yang terbata-bata atau kesulitan sapa alladzi fihi ing dalam Quran, artinya dalam membaca Al-Quran. Wa huwa maka utawi alladzi oh gini. Belum, makanya belum. Wa huwa lan utawi alladzi
Jadi masih sama wahuwa ya tak. Lalu yang kedua wahuwa alaihi syakun. Wahuwa utawi alladzi alaihi iku ing atase alladzi syakun utawi berat. Jadi maca Quran iku abot, bacaannya enggak tepak-tepak gitu. Lahu mongko iku bagi alladzi, artinya berhak bagi alladzi ajroni utawi dua pahala. Ajroni utawi dua pahala. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, Pak Abul Husaini, dan Imam Abul Husaini Muslimun, yaitu Imam Muslim Ibnul Hajjaj Ibnul Hajjaji Ibni Muslimin Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihayhima ing dalam kedua kitab hadis keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam Sahih Bukhari hadis ini sama-sama dikeluarkan, ditulis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi beliau berdua rawi terakhir sekaligus yang mengeluarkan hadis ini dalam kitab beliau, yang mana dalam runtutan hukum Islam hadis itu menempati posisi kedua sebagai sumber hukum Islam. Lalu di dalam hadis itu yang pertama, yang terkuat itu urutannya Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Ada yang ketinggalan? Jadi hadis riwayat Sayyidah Aisyah ini harus difahami sebagai motivasi bagi yang sudah belajar. Ya. Jadi orang tidak mau belajar Quran dengan landasan hadis ini mengatakan orang tuh masuk gak iso maca Quran, yang penting dia gelem maca, masuk kelawiru kabeh bacaannya, dia dapat 2 pahala. Ini harus difahami bahwa yang mendapatkan 2 pahala itu adalah orang yang sudah belajar tapi punya kekurangan. Lisannya sulit mengucapkan huruf dot, sulit mengucapkan huruf shod. Ya. Kemudian sudah belajar kok angel. Kadang ada orang tuh yang kalau membaca, kalau ngaji itu mau pelan itu kadang-kadang itu kalau orang Jawa itu bilang itu petesol-solan. Petesol-solan itu kadang ngomong, jangankan ngaji ya, ngomong biasa saja. Itu kadang kayak ono cerut copot gitu loh. Jare koncone, ngomong aja cepet-cepet ta. Itu kadang enggak bisa ngontrol karena memang bawaannya begitu. Terus belajar ngaji, itu tetap dimotivasi, dia dapat 2 pahala. Kalau ngajinya akeh, dapatnya banyak nanti. Yang enggak boleh itu ono uang ngajine keliru, gak iso ngaji, diingatkan, enggak mau. Bapak ngene ae enggak apa-apa, ini bisa saya, tapi enggak mau belajar, enggak ada usaha. Ini yang enggak boleh. Makanya kata para ulama, kategori orang baca Quran itu ada 3. Ya, ingat-ingat ini keluar di ujian. Kalau taklim ini atau ngaji ini tidak ada ujiannya, ini 3 ini akan keluar di ujian kehidupan. Karena orang yang diuji itu yang masih hidup. Karena kalau sudah mati tidak lagi diuji, tetapi dia merasakan ujian hasil dari apa yang dia lakukan ketika di dunia. Tapi bukan ujian untuk menaikkan kelas, karena amalnya sudah selesai. Hanya tinggal nunggu kiriman. Yang pertama,
Pertama itu ada namanya qari yang muhsin ma'jur. Itu kira-kira ditulis Arab bisa kan ya? Muhsin ma'jur. Apa muhsin itu? Muhsin itu dari kata-kata ahsana yuhsinu. Isim fa'ilnya fahuwa muhsinun. Maka muhsin itu orang yang sudah bisa ngaji, tapi dia tidak pernah merasa puas dengan kebisaannya. Artinya terus belajar, terus deres, terus bacanya sudah bagus. Ya, ma'jur itu dari ajrun. Ma'jur isim maf'ul. Berarti maknanya diberi pahala. Siapa ini? Inilah yang disebut dalam hadis ini, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Yang dia ini mulia, lalu diberi penghargaan, dia akan bersama para malaikat utusan yang mulia. Ini qari kategori pertama. Ini bisa kita pahami tidak hanya baca, tapi juga deres, orang yang punya hafalan. Sudah hatam, kata teman-temannya sudah lancar, tapi tetap sregep deres. Orang itu biasanya semakin lancar itu semakin sregep deres. Semakin bulat, semakin tidak lancar itu kadang deres itu abot. Itu memang ujiannya begitu. Tapi tetap ada amanah dalam diri kita. Tetap ada beban. Orang itu kalau tidak deres itu rasanya gak enak. Itu bagus, harus disyukuri. Berarti apa? Berarti hati kita ada koneksi. Ya, tapi tinggal bagaimana kita ini berusaha untuk terus deres sehingga masuk kategori muhsin yang apa tadi? Ma'jur. Jadi muhsin. Makanya muhsin itu dari ahsana, itu tidak hanya sekedar berbuat baik tapi ihsan. Ihsan itu melebihkan perbuatan baik dari yang biasa. Terus begitu. Terus kategori kedua, berangkat dari hadis ini, ada orang itu yang sudah belajar ngaji. Kalau orang menghafal, sakjane wis sregep nderese. Cuma diuji oleh Allah. Ya, ujiannya itu berupa apa? Angel apal, gampang lali. Ada yang begini. Angel apal, gampang lali. Jumlahnya banyak yang begini nih. Yang sedikit itu yang gampang apal, angel lali. Jadi kalau nambah murojaah itu sedikit, maksudnya sedikit itu sebentar, itu sudah lengket di dalam memori. Ada yang sudah ngowoy terus, mau merem-merem, begitu maju mau distorkan, ujungnya lupa, menang gak mulai-mulai. Tapi tidak ada di sini, karena tidak setoran kan. Kalau pas setorannya kan nanti. Atau sebaliknya, selalu lancar, begitu nyekel mic bulat. Selalu lancar. Ini bisa kalau diterapkan dalam orang menghafal. Atau orang yang belum menghafal, belajar ngaji, masih pemula. Ya, kalau masih pemulanya anak-anak tidak masalah, karena anak-anak itu kan masih proses. Apalagi dia belum terkena beban taklif, belum mukallaf. Seperti anak saya yang TK itu, yang kecil itu, yaitu kalau ngaji itu kadang-kadang itu hafalannya itu dicampur-campur karena seingatnya dia, diingatkan gitu. Yaitu belum masuk kategori walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u bihi. Ya kenapa? Karena dia masih ini belum kalaf. Ini yang kadang tua-tua itu. Tapi tetap mau belajar. Ya. Dia terus belajar.
Ada orang diingatkan baca huruf ini kurang, sifat hurufnya kurang tepat, makhorijul hurufnya kurang tepat. Sudah belajar tapi kok masih sulit, tetap harus ngaji. Yang penting dia sudah belajar, dia tetap diberi apresiasi oleh Allah dengan 2 pahala. Ya, 2 pahala ini bagi orang yang membaca Quran yatata'u fihi wa huwa alaihi syak. Inilah namanya kata para ulama qori, kategori yang namanya ma'dzur. Pakai ain. Uzur itu loh. Uzur itu kan ada privilege tertentu sehingga dia tetap mendapatkan pahala. Ini ada yang menarik ini. Orang yang sudah belajar ngaji tapi bacaannya masih belum bagus, kalau dia mau ngaji dia dapat 2 pahala. Orang yang sudah mahirun bihi, ngajinya bagus, itu Allah tidak mengatakan dapat sekian pahala, tapi hanya memberi apresiasi bersama malaikat yang mulia. Apa bedanya? Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa. Pertama, ini motivasi bagi orang yang belum lancar ngajinya, tambah banyak ngajinya, sehingga orang itu semakin banyak ngajinya, nanti lama-lama insya Allah akan menjadi mahirun bihi. Dapat pahala 2 setiap huruf, 2 dikali 2 kali berapa? Kan banyak. Lah kalau mahirun bihi bersama malaikat ini dia dapat apa? Itu setiap orang tidak sama, kembali kepada orangnya. Kan begitu. Zahirnya orang baca Quran dia dapat pahala. Tapi kan Allah itu memberikan pahala itu tidak sekedar hanya zahirnya, tapi fadl Allah itu luas. Sehingga kalau malaikat ini menyertai dia, kalau masih berada di dunia, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan meningkat. Sehingga kalau kebaikan yang lain meningkat, maka pahala dari kebaikan lainnya yang meningkat, karena dia selalu bersama malaikat. Karena malaikat itu tidak mau sesuatu yang buruk, maksiat saja tidak mau. Sampean pernah tahu kisah atau riwayat dulu ketika Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu, kan beliau itu pulang sambil gemetar, terus diselimuti oleh istri beliau Sayyidah Khadijah. Ada apa ini? Terus cerita, saya didatangi makhluk begini. Khadijah itu karena dia ini faham tentang informasi dari kitab sebelumnya, dari Injil yang masih ori. Ya, karena pamannya Khadijah itu namanya Warokoh bin Naufal. Itu yang pernah mengatakan bahwa ini yang kelak akan jadi nabi akhir zaman. Karena Warokoh bin Naufal itu orang yang memahami kitab suci, termasuk ahlul kitab yang qaimah. Qaimah itu yang lurus, yang tidak ikut-ikutan menyimpangkan agama. Lah, Khadijah itu tahu ciri-ciri malaikat. Akhirnya tanya, siapa teman sampean yang datang ke sampean? Oh, ciri-cirinya begini. Khadijah sudah menduga, oh jangan-jangan ini malaikat Jibril ini. Akhirnya diuji oleh Sayyidah Khadijah. Ujiannya itu apa? Jadi begitu datang itu Khadijah, entah gimana ceritanya, dalam riwayat itu katanya Khadijah itu membuka sedikit betisnya. Itu baru betis loh ya, bukan seluruh auratnya, enggak, betis ini. Begitu betisnya terbuka, ini langsung lari malaikat ini. Karena melihat aurat, melihat sesuatu yang tidak pantas. Makanya malaikat itu ada yang memahami, memang malaikat itu makhluk. Sebagaimana Allah berfirman bahwa malaikat itu makhluk yang disifati la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau dalam surat At-Tahrim kan begitu. Cuman malaikat itu sesungguhnya energi positif. Yang kemarin sudah kita ceritakan itu ya. Jadi kalau sampai ini selalu disertai malaikat, ngaji ini seragam, nanti perilakunya ini akan membentuk perilaku yang baik. Nah, orang kalau perilakunya baik, mengajak orang baik, perilakunya baik, dia dapat pahala, dari ngajinya juga dapat, dari kebaikan yang dia lakukan juga dapat. Makanya di sini hadisnya mengatakan ma'as safarotil kiromil baroro, sehingga dapatnya bisa lebih banyak. Dan setiap orang
sampean ya pinter ngaji kabeh. Maka bentuk penghargaan ma'as safaratil kiramil bararah bisa sama tetapi isinya beda. Karena kebaikannya bisa berbeda. Beda. Paham? Jadi qari yang kedua disebut qari yang ma'dzur. Yang tidak boleh itu yang ketiga. Yang ketiga itu namanya qari yang musi. Musi itu isim fa'il dari asa'a yusi'u. Man amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Asa'a itu berbuat buruk. Musi itu orang yang berbuat keburukan. Apa artinya? Belajar ngaji tidak pernah mau, diingatkan malah tidak mau ngaji. Sudah ngaji diingatkan keliru-keliru malah marah. Terus pokoknya saya bisanya begini, baca keluar PDP panjang pendeknya tidak teratur. Kalau dia tidak mau ada usaha untuk belajar, maka qori ini bahaya. Ini nanti masuk kategori qori yang musi. Kalau sudah musi, konsekuensinya apa? Athim. Athim pakai hamzah. Athim itu dari ithmun. Ithmun itu apa? Dosa. Kalau athim dia orang yang berdosa. Kenapa? Karena bacaannya tidak karu-karuan, tidak mau diperbaiki, tidak mau belajar, merasa sudah paling benar. Ini kategori qori yang ketiga. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dan diriwayatkan dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiya mudah-mudahan paring ridha sapa Allahu Allah anhu terhadap Abi Musa al-Ash'ari. Qala berkata sapa Abu Musa al-Ash'ari. Jadi dia ini meriwayatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane sabda, matan hadisnya adalah kata Rasulullah, mathalul mu'mini utawi perumpamaan orang mukmin. Mathalul mu'mini utawi perumpamaan orang mukmin. Mathalul mu'mini utawi perumpamaan orang mukmin. Alladzi yang yaqra'u yang membaca, sopo alladzi yaqra'u yang membaca atau menghafal, sopo alladzi aqra'al qur'ana al-qur'ana ing al-qur'an. Iku mathalul utsrujah seperti perumpamaan buah utsrujah. Iku mathalul utrujah seperti perumpamaan buah utrujah. Buah utrujah itu katanya tidak ada di Indonesia, tapi tidak tahu bentuknya seperti apa. Tetapi katanya kalau diiris itu mirip seperti jeruk yang bukan dipecah begini, pecah tengahnya begini, seret. Kalau mau dipakai es jeruk itu loh, jeruk peras, kan macamnya itu ke tengah-tengah ya, bukan dioncei ya. Nah, itu kan terlihat ada serat-seratnya itu peras kan. Nah, buah utrujah itu katanya begitu. Itulah yang kemudian di pesantren Madrasatul Quran itu logonya MQ itu kan gambar itu tengahnya itu buah utrujah itu yang diiris itu. Dulu kata Yai Ta'in begitu, karena dulu yang merancang juga Al-Mukarram Kiai Musta'in Syafi'i.
waktu masih ada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Yusuf Masyar. Jadi di tengahnya. Lah buah utruja itu apa kelebihannya? Rihuha utawi baunya utruja iku thayyibun wangi. Rih thayyib itu wangi kalau urusan bau, kalau urusan rasa yo enak. Mosok baunya wangi, apa rasanya wangi kan enggak. Wa ta'muha lan utawi rasanya utruja iku thayyibun enak. Jadi utruja itu baunya enak, rasanya juga enak. Karena ada buah itu yang tidak ada baunya walaupun rasanya enak. Contohnya apa? Kurma. Kurma itu apalagi untuk orang yang sedang puasa, mau buka untuk buka puasa ya, bukan sedang puasa. Kalau sedang puasa ya semua buah membatalkan. Ya. Kurma itu kalau ambune tapi dimaem enak. Lek sing gak seneng kurma ya apa? Ya urusane dhewe-dhewe. Tapi kan kurma itu memang dianjurkan oleh Rasulullah. Apalagi di daerah Arab sana kan buahnya memang kurma yang banyak. Ada buah itu yang ambune enak, kaya wangi, begitu dicipi kecut. Ada? Ada. Ada buah itu yang ambune enak, dimaem ya enak. Contohnya apa? Durian bagi yang suka. Kalau yang tidak suka ya ngeluh. Tahu ngeluh? Baunya ada udah pusing. Nah, utruja ini buah yang baunya enak, rasanya juga enak. Apa artinya? Orang mukmin yang bacaan Qur'annya itu bagus dan dia selalu membaca Al-Qur'an. Rihuha thayyib, rih itu kan bau itu dirasakan orang yang tidak dekat dengan dia. Mungkin jarak berapa? Kan tadi ya, kembali ke hadis yang tadi yang sebelumnya tadi. Orang yang yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barah. Dulu zaman ini cerita aja ya. Zaman di pondok, seperti saya dulu ketika mondok di MG. Itu kan semuanya banyak menghafal Quran. Sama kayak sampean di pondok. Itu memang tidak begitu terlihat. Kenapa? Karena analoginya, lek wangi ketemu wangi kuabe podo, nggak bisa dirasakan. Tapi nanti, biasanya kalau di pondok itu nanti yang wanginya lebih dibanding yang lain, itu nanti bisa dilihat. Mungkin ada santri itu yang menghafalnya cepat, hafalannya lancar. Terus kalau musabaqah itu sering juara. Itu satu pondok itu tidak ada yang tidak kenal. Zaman saya dulu mondok itu kan santri MT kan sekitar 800 orang. Zaman itu. Berapa tahun yang lalu? 25 tahun yang lalu. Lama. Saya sudah di MT tahun 2000. Ya Allah kok sudah tua wah ini. Sekarang sudah 2024. Lah, sekarang santrinya 2000 lebih. Sampean yang di sini berapa orang ini? Kabeh terus. Ya, siang ngaji, sore ngaji. Itu kelihatannya biasa. Tapi nanti sampean ketika pulang ke masyarakat, nanti wanginya semerbaknya itu dari pondok itu, semerbak sampean karena yaqra'ul Qur'an ini tadi, itu akan dirasakan oleh masyarakat. Anak itu loh ngajinya dan seterusnya lah. Tapi itu bukan tujuan kita. Artinya tujuan itu begini. Saya mau ngaji, mau terus mau hafal Quran biar nanti di masyarakat saya dipandang oleh masyarakat. Eman kalau niatnya cuma begitu. Quran itu niatnya untuk visi kita di akhirat. Bagaimana nanti kita setoran di hadapan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi apa carane awake dhewe tetep iso setoran di hadapan Allah. Kok kemudian di dunia
itu ada fasilitas-fasilitas tertentu. Itu anggaplah itu memang ujian, tetapi sekaligus kita ini terfasilitasi, tapi itu ujian. Jangan terlena. Tapi sampean wangi. Paham? Ya, ini yang yaqra'ul Quran loh ya. Yaqra'ul Quran itu berarti apa? Senantiasa. Kalau senantiasa berarti dia ini membaca iya, deres iya, tapi disertai dengan perilaku yang baik. Karena buahnya pasti akan berperilaku yang baik. Wa ta'muha thayyib, rasanya juga enak. Ini perumpamaan. Wa mathalul mu'min, utawi perumpamaannya orang mukmin, alladzi yang yaqra'u, yang membaca sapa, la yaqra'u, yang tidak membaca sapa, alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, iku mathalul samra, seperti perumpamaan buah kurma. Ini yang tadi kita ceritakan. La riha, ora ono bau, iku mawujud, artinya tidak ada baunya. Laha, bagi tamroh, artinya kurma itu tidak ada baunya. Wa ta'muha, utawi rasanya tamroh, rasanya kurma, iku hulwun, manis. Wa mathalul munafiki, utawi perumpamaannya orang munafik, alladzi yang yaqra'u, yang membaca sapa munafik, Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, iku mathalur raihanah, seperti perumpamaannya buah raihanah. Tak tahu ini buah seperti apa ini, hanya disebutkan cirinya. Ini kebalikannya dari orang mukmin tadi. Jadi orang munafik kalau membaca Quran, ya, dia ini di luar tuh tampaknya hebat. Orang akan melihat, wah hebat ini. Padahal aslinya enggak. Karena hatinya tidak seperti itu. Yang tahu hati itu hanya Allah. Makanya di sini perumpamaannya adalah rihuha, utawi baunya ar-raihana, wa raihana, iku thayyibun, wangi. Wa ta'muha, lan utawi rasanya raihana, iku murrun, pahit. Jadi ambune tok kaya iya oh tibake rasane pahit. Kira-kira kalau sampean disuguhi buah-buahan yang menarik bagi sampean dulu itu, ya, itu mesti ambune sih enak iki koyo iki. Dimakan, lek enak ditutupno, enak kan gitu. Kalau pahit, pahit, kecut, bahkan bisa dilepeh. Dilepeh itu apa ya? Ya nggak jadi dimakan karena pahit. Makanya orang munafik itu seringkali menipu orang. Koyo-koyo luarnya itu baik, luarnya itu wangi, padahal ternyata ketika dirasakan rasanya pahit. Wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiqi, utawi perumpamaannya orang munafik, alladzi yang la yaqra'u, yang tidak membaca sapa munafik Al-Qur'an, yang tidak membaca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, iku kamathalil hanzolati, seperti perumpamaannya buah hanzolah. Hanzolah itu kalau di sini itu kayak kesemek gitu loh. Kesemek itu laisa laha rihun wa ta'muha. Oh, kesemek itu gak pahit. Sing pahit apa rek? Sing gak ono ambune tapi pahit apa? Buah apa? Hah? Mauni. Apa? Mauni. Ada ya? Mauni.
Saya tidak tahu itu. Ada di pasar. Apa golek-golek dulen-dulen gitu tuh, golek metik gitu. Laisa ora ono iku laha bagi hanzalah apa rihun bau. Dia tidak ada baunya. Wa ta'muha murrun. Wa ta'muha dan utawi rasanya hanzalah iku murrun pahit. Jadi ini 4 perumpamaan ya. Maka pesannya jadilah yang pertama. Yo wangi, yo enak. Maka orang mukmin yang seperti Utrujah yang membaca, menghafal Al-Qur'an itu mudah-mudahan kita seperti yang pertama tadi, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda sapa Nabi. Ini riwayat Umar. Rupane dawuh, rupane sabda. Rupane sabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur. Ta'ala halim maha luhur sapa Allah. Iku yarfa'u mengangkat sapa Allah. Mengangkat derajat. Yarfa' itu mengangkat derajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilm darajat. Innallaha ta'ala iku yarfa'u mengangkat derajat sapa Allah bihadzal kitab dengan kitab ini yaitu Al-Qur'an. Aqwaman ing pira-pira kaum wa yadha'u dan meletakkan atau merendahkan sapa Allah. Wa yadha'u dan merendahkan sapa Allah bihi kelawan hadzal kitab. Bihi kelawan hadzal kitab akharina ing kaum-kaum yang lain. Ai aqwaman akharin. Aslinya aqwaman akharin, tapi hanya disebut sifatnya akharin yang lain. Walaupun seandainya disebut akwamannya itu juga bisa, karena akwaman dengan akwaman yang pertama dan kedua itu menunjukkan akwam yang kedua, akwam yang berbeda. Tapi di sini disebut akhorinnya. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi makna dari sabda Rasulullah ini itu bisa begini. Pertama, Allah mengangkat derajat kaum ini orang-orang beriman itu dengan Al-Qur'an. Jadi awalnya orang itu kan dulu sebelum datang risalah yang dibawa oleh Hadratur Rasul, itu kan banyak yang berada dalam kesesatan, dalam kemusyrikan, kesyirikan, menyembah berhala, meyakini bahwa Tuhan itu punya anak. Itu kan syirik. Ya. Atau ada orang-orang yang tidak ikutan syirik tapi mengikuti ajaran Hanif, tapi sudah bingung. Kenapa? Karena cantolannya sudah tidak begitu difahami dengan jelas. Karena masa fatroh. Fatroh itu ada masa jeda, masa kekosongan utusan. Setelah Nabi Isa diutus sampai pada Rasulullah, itu tidak ada Nabi yang diutus. Itu 500 tahun lebih masa fatrah. Nah, kemudian datang risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Maka orang yang asalnya menyembah berhala kemudian masuk Islam, berarti terangkat derajatnya di hadapan Allah. Contohnya siapa? Umar bin Khattab.
Umar itu dulu kafir. Rasulullah kan doa, ya Allah, Allahumma a'izzal islama bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini, junjunglah agama Islam ini dengan salah satu dari dua Umar itu ada yang masuk Islam. Jadi dulu itu zaman Quraisy, itu ada dua orang Quraisy itu yang punya pengaruh luar biasa. Satu adalah Amr ibnu Hisham, Abu Jahal julukannya. Satu adalah Umar ibnul Khattab. Ternyata yang mendapatkan hidayah Umar ibnul Khattab. Akhirnya dia masuk Islam. Berarti di sini dari kesyirikan menuju keimanan, dia ini sudah terangkat derajatnya. Syirik, neraka. Begitu beriman menjadi pembela agama Islam yang kuat, surga. Itu sudah naik derajat. Ya iyalah. Wong di surga saja beda kelas saja derajatnya beda, apalagi dari neraka. Sehingga lanjutannya wa yadha'u bihi akharin. Merendahkan yang lain yang tidak mau beriman. Yang tidak mau beriman berarti tetap berada di neraka kelak nanti di akhirat. Faham? Ini pemahaman pertama. Pemahaman kedua. Pemahaman kedua ini. Ada orang yang sudah sama-sama beriman. KTP-nya Islam. Tapi ada orang yang sangat menghormati Al-Quran, menjunjung Al-Quran, bahkan dalam menafsirkan itu betul-betul hati-hati. Dia terangkat derajatnya. Tapi ada orang Islam yang dalam tanda petik, mohon maaf, berani menjual dalil untuk kepentingan dunianya. Contoh, ada pesanan. Ustaz, hukumnya ini gimana? Begini. Dia balas tanya begini, mau hukum yang gimana? Kalau hukum yang boleh, tarifnya sekian. Kalau hukum yang tidak boleh, yang haram, tarifnya tidak ada tarif. Sampai kalau mau dibolehkan ada tarifnya. Ya wis yang itu aja. Karena dia kepentingan dunia. Akhirnya dicarikan dalilnya. Terus ditafsirkan. Contoh yang ngawur. Contoh mohon maaf saja. Ada kelompok namanya, mohon maaf, LGBT. LGBT itu penyuka sesama jenis. Sing lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Lalu berargumen begini. Di Al-Quran itu ada ayat yang mengindikasikan bahwa orang itu sudah tidak punya keinginan terhadap lawan jenis. Surat An-Nur ayat 31. Ghairi ulil irbati minar rijal. Ghairi ulil irbati minan nisa. Apa ayat ini? Sisik diurut ke awal ini. Wala yadribna bi bukan. Ada yang Mbak Mushaf bulat ini. Terus pokoknya nanti dilihat lah. Itu ayat itu bicara begini. Perempuan itu termasuk ada aurat, kecuali aurat besar lah ya, tetap tidak boleh ya. Tapi seumpama aurat yang masih dalam perdebatan, seperti urusan walaupun yang qot'i yang kuat itu tetap menggunakan menutup rambut. Ada yang boleh dibuka tapi di hadapan orang yang sudah tidak punya keinginan lagi terhadap perempuan. Apa sih ayatnya? Karena Quran tarik lupa ini. Dan nanti dicek ya. An-Nur ayat 31. Kemudian ayat ini ditafsirkan begini. Berarti kan ada orang-orang yang tidak punya keinginan, tidak punya karep kepada lawan jenis. Berarti kepada siapa? Berarti kepada sesama jenis. Ini namanya tafsir ngawur. Faham maksud saya? Maka dipakai untuk melegitimasi, ya, menjudge bahwa boleh mencintai sesama jenis. Itu ngawur, dosa. Ini namanya dasarnya Quran, tapi orangnya Islam, tapi dia menafsirkan secara ngawur. Inilah yang wayadha'u bihi akharin. Dengan kitab suci ini Allah juga merendahkan derajat kaum yang lain, orang-orang lain. Itu bisa seperti itu. Faham? Sekarang itu sudah parah kondisinya.
Jadi daripada dengan laki-laki resiko umpama ya yang orang-orang penjunjung kebebasan pergaulan bebas itu, kalau dengan laki-laki kan resiko, ada resiko kehamilan, ya udahlah sama perempuan aja. Yang penting nafsu secara biologis bisa tersalurkan. Nah ini bahaya. Itu ajaran-ajaran yang berbahaya. Bukan berarti terus begini, kalau berbahaya berarti kami yang SMP ini ketika mencintai laki-laki harus segera ya. Bukan itu. Sampean mencintai lawan jenis itu harus disyukuri. Berarti sampean masih Nah, tapi yang tidak boleh itu kalau ditindaklanjuti dalam langkah konkret, padahal itu belum waktunya. Dalam Islam itu, kenapa kita ini diwajibkan menutup aurat, apalagi bagi perempuan? Karena urusan pernikahan, urusan hubungan laki-laki dengan perempuan itu adalah sesuatu yang sakral. Kalau di dunia barat itu tidak dianggap sakral, makanya auratnya dibuka. Karena laki-laki perempuan tidak dianggap sakral. Pokoknya podo senengi hidup satu rumah, tidak ada ikatan apa-apa. Mau punya anak mau enggak itu urusan pribadi, privasi. Orang lain tidak boleh mengganggu. Bahkan orang pakai pakaian seperti apa di jalan, kok dilihat orang, mau ada cewek pakai pakaian terbuka, ada laki-laki melihat, dia merasa terganggu. Ada laki-laki perempuan yang di jalan sudah karu-karuan perilakunya, dilihat orang, dia terganggu. Yang dilaporkan yang salah itu yang melihat tadi itu. Karena mengganggu privasi orang. Nah, itu kan normanya sudah beda. Loh kok norma begitu tuh mau dibawa ke sini? Kalau kita norma ketimuran itu sudah dilandasi oleh ajaran agama. Agama itu mengatur itu. Kenapa? Karena ini sesuatu yang privasi, yang terhormat, sehingga itu hanya boleh ditunjukkan kepada orang tertentu yang sudah menjalin ikatan sah dengan sampean. Dengan begitu. Aurat ditutup, tidak boleh dibuka-buka. Ini contoh, gitu loh. Ya. Kembali ke tadi. Yang ketiga, penggunaan kata-kata kitab dengan Quran itu menurut sebagian ahli tafsir itu berbeda. Kalau Al-Quran menggunakan kata-kata kitab, maka kitab itu bisa didekati, bisa diteliti oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang non-muslim yang tidak beriman. Makanya orang orientalis tahu, orang barat yang mengkaji dunia timur, mengkaji tentang Islam, itu membahas Al-Quran, itu mereka bisa. Kenapa? Karena Quran sebagai kitab. Tapi bukan Quran sebagai Quran. Kalau Quran sebagai Quran, maka itu hanya bagi orang-orang beriman. Karena Quran itu maknanya dari qara'a, Quran itu yang mengumpulkan, yang terkumpul. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Jadi itu. Nah di sini disebut kitab, kenapa? Karena dia bisa dikaji orang-orang non-muslim yang kemudian setelah mengkaji kitab, mereka ini bisa masuk Islam, beriman, terangkat derajatnya, atau bisa merendahkan. Yang merendahkan itu justru malah tidak percaya kepada Quran, justru malah membuat tantangan kepada Al-Quran. Tapi tetap kalah. Zaman dulu sudah ada, makanya ada nabi, ngaku nabi namanya Musailama al-Kadzab, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo, kalau ada yang nanya. Nggak ada. Ini ujian jam berapa hari ini? Jam 7. Setengah 7. Ya wis. Wallahu a'lam bishawab. Sama ndang persiapan. Nah kalau ujian kan nggak boleh telat ya. Kalau sekolah biasa boleh telat. Nggak boleh juga. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
Allahumma ya Allah haqqil Qur'an Anta yassir lana jami'a umurina wa anta rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuka waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wa ahli adh-dhikr wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina waffaqta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.